Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Najah, NIM 201833117 dari kelas 5D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari dosen Bu Lintang Kirana Ratri dalam mata kuliah Pakem Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sebuah video simulasi pembelajaran dari materi kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman di sekolahku. Yaitu materi membaca puisi anak tentang lingkungan dan menemukan kosakata yang terdapat pada puisi lingkungan anak tersebut. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, Ibu mulai ya materi untuk hari ini. Oke. Hari ini kita akan belajar puisi. Oke. Kita akan belajar puisi anak tentang lingkungan dan menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak lingkungan tadi ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu puisi itu apa? Ya, saya ulas lagi. Pasti kalian sudah pernah mendengar puisi ya? Sudah ya, sudah paham pasti. Nah, puisi itu apa sih? Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Jadi, puisi itu berisi kata-kata, tapi dia mempunyai makna dan bisa kita yang membaca sama yang mendengarkan itu bisa merasakan. Ya. Terus, karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Jadi dalam puisi itu sudah dirangkai kata-katanya dengan kata-kata yang indah. Nah, selanjutnya, karena penawaran tidak panjang lebar seperti prosa, padat maksudnya puisi digarap dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan dan rasa dan makna. Yakni dengan memilih kata yang mempunyai majas, lambang, dan rima beserta sajak. Nah, selanjutnya, selain itu tak jarang seorang menggunakan media puisi ini untuk menyatakan kasih sayang kepada orang tua atau kerinduan kepada sahabat atau seorang teman ya. Nah, selanjutnya di dalam puisi itu terdapat unsur-unsur ya. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok masalah yang akan disiapkan oleh penyair. Tema ini tersirat dalam total isi puisi. Jadi dalam puisi itu pasti menggunakan tema. Nggak mungkin tema itu asal-asalan ya. Pasti kalau membuat puisi itu sudah dijelaskan temanya ini apa dan langsung dirangkai kata-katanya. Nggak mungkin asal-asalan puisi itu. Terus ada rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok masalah yang tergandung di dalam puisi. Nah, setiap puisi itu juga membutuhkan rasa. Jadi, kalau kita membaca puisi atau mendengarkan puisi pasti harus menggunakan rasa, biar orang yang mendengarkan itu bisa merasakan dan menjiwai puisi. Ya. Yang selanjutnya itu ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, mengadu, mengkritik, dan lain sebagainya. Nah, nada ini sendiri bisa dikatakan kalau membaca
membaca puisi itu harus menggunakan nada yang terarah ya. Jadinya kamu arahnya gini, kayak tinggi terus rendah, itu harus diperhatikan nadanya. Terus yang terakhir itu ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dengan puisi. Jadi setiap puisi itu pasti mempunyai amanat atau manfaat ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis puisi. Yang pertama, jenis puisi berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan bait, baris maupun prima. Contoh puisi karangan Hairil Anwar. Nah, itu termasuk puisi-puisi yang tidak terikat oleh bait, baris maupun prima. Jadi kamu membuat puisi itu sesuai keinginanmu, sesuai kebutuhanmu, tidak terikat oleh baris, bait atau rima. Yang selanjutnya itu ada jenis puisi berdasarkan zamannya, itu ada puisi lama sama puisi baru. Nah, puisi lama yaitu puisi yang merupakan peninggalan sastra Melayu lama. Puisi lama terdiri atas puisi asli dan puisi pengaruh asing. Nah, ini termasuk puisi yang sudah lama ya. Itu puisi lama mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, setiap umpan terdiri atas 4 baris ya. Terus yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, syair tidak memiliki sampiran, semua barisnya merupakan isi. Nah, yang keempat, rima akhir berpola AAA. Jadi itu ciri-cirinya itu seperti pantun ya. Terus yang kelima, mantra, yaitu puisi yang mengandung kekuatan gaib. Puisi itu juga ada yang berbentuk gaib-gaib ya. Yang selanjutnya talibun, yaitu pantun yang terdiri atas 6 sampai 8 atau 10 baris. Selanjutnya ada karmina, pantun kiat, yaitu pantun hanya terdiri atas 2 baris ya. Dan selanjutnya itu ada puisi baru. Tadi puisi lama, ini puisi baru. Selanjutnya puisi baru. Apa sih puisi baru itu? Puisi baru adalah puisi yang lahir pada tahun 2000-an. Seperti kita ini pasti sudah 2000-an, berarti kita termasuk mengikuti puisi yang baru ya. Nah, menurut bentuknya puisi baru itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama distikon, yaitu sajak 2 seutai ya. Terus yang kedua terzina, yang ketiga kuatren, jadi itu sudah terarah ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ada bentuk-bentuknya. Yang selanjutnya, bagaimana membacakan puisi. Nah, ini ada langkah-langkah membacakan puisi. Jadi setiap membaca puisi itu pasti ada aturan-aturannya. Nggak mungkin membaca puisi cuma baca aja, tidak bisa disebut puisi. Nah, membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Membaca puisi harus tahu lafal, jeda, dan intonasi. Nah, lafal itu cara pengucapan bunyi. Kalau membaca puisi harus pengucapan bunyinya itu harus jelas ya. Yang selanjutnya jeda, hentian sebentar dalam ujaran. Jadi setiap puisi itu harus mempunyai jeda-jeda biar bisa tersusun. Jadi kamu kalau jeda itu, kalau sudah tersusun, pasti puisinya itu lebih enak didengar dan mempunyai makna dan bisa merasakan. Selanjutnya intonasi, ketepatan penyajian tinggi rendah nada. Nah, ini juga tidak berbeda dengan jeda, hampir sama ya. Ketepatan penyajian tinggi rendah nada. Yang selanjutnya ekspresi, mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati, senang, sedih maupun bahagia. Nah, ekspresi itu juga harus dibutuhkan dalam puisi. Jadi kalau membaca puisi itu harus mengungkapkan dengan mimik wajah. Kalau wajah
aja kamu biasa-biasa aja seperti membaca teks, itu tidak bisa dikatakan puisi. Itu termasuk membaca teks biasa, tidak bisa dikatakan puisi. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu mempunyai video pembelajaran membaca puisi yang baik dan benar ya. Nah, selanjutnya nanti kalian mencari kosakata yang kalian tidak tahu beserta maknanya, satu kalimat ya. Terus nanti kalian maju bersatu membacakan kosakata dengan maknanya. Nah, sekarang diperhatikan dulu cara membaca puisi yang baik. Nah, sudah dilihat ya video pembelajaran membaca puisi yang baik dan benar seperti tadi. Nah, sekarang sudah ditulis ya kosakatanya tadi. Selanjutnya kalian baca satu persatu, maju ke depan. Dimulai dari Amir. Beserta maknanya ya. Menentang artinya membantah. Ya, menentang artinya membantah. Selanjutnya Amira. Berseru artinya bersemangat. Berseru artinya bersemangat. Betul. Kevin. Langit biru maknanya langit yang indah dan cerah. Ya, langit biru yang indah dan cerah. Selanjutnya Adika. Berbunyi maknanya bersuara. Ya, berbunyi artinya bersuara. Selanjutnya Brian. Tak jenguk-jenguk artinya tak ada bosan. Ya, tak jemu-jemu artinya tak ada bosan. Nah, sudah ya. Maknanya itu sudah kalian cermati satu persatu. Untuk yang selanjutnya, Ibu ada bacaan puisi burung kutilang kayak tadi ya. Sekarang maju satu orang untuk membacakan puisi tersebut. Nanti kalau sudah selesai kita komentari ya, apa yang kurang dan apa yang lebihnya. Nah, ini dibaca oleh Mbak Amira. Silahkan. Kutilang, ikut suka wangi cemara. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru. Rilili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya. Menentang langit biru, tandanya suka ia berseru.
Lili lili lili. Bagus, kasih tepuk tangan. Silakan duduk lagi Mbak Amira. Sudah diperhatikan ya tadi Mbak Amira membaca puisinya bagaimana, ya kan? Nah, selanjutnya apa yang kurang dari Mbak Amira? Mulai dari Amir dulu. Apa tadi yang kurang? Jeda, betul. Jadi jeda dari Mbak Amira tadi kurang sedikit ya Mbak. Jadi jedanya itu harus berhenti sebentar sesuai dengan tinggi nadanya ya. Selanjutnya Mas Kevin apa? Lafal. Lafal itu harus cara penyampaian kata, ya kan? Cara penyampaian kata itu harus jelas dan seru gitu kan. Nah, jadi Mbak Amel tadi penyampaian lafalnya kurang sedikit ya, tapi sudah bagus. Selanjutnya Mas Adika. Nada. Dari nada tadi Mbak Amira sudah bagus ya. Nadanya sudah terlama dengan rapi, tinggi redanya sudah bagus ya. Nah, selanjutnya Mas Brian. Nah, intonasinya itu Mbak Amira kurang sedikit lagi. Karena intonasi itu ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada. Jadi tinggi rendahnya nada itu intonasinya kurang sedikit tapi sudah bagus. Jadi intonasi sama jeda itu hampir sama ya. Nah, sudah. Materi hari ini sudah selesai, materi puisi dan menemukan kosakata yang susah tadi ya. Nah, sekarang Ibu ada permainan ular tangga utang silang, ular tangga alam, puisi alam, ya kan? Nah, ini kita akan bermain habis ini ya. Nah, yuk sekarang kita bermain di sini. Oke. Sini Ibu akan menjelaskan cara penggunaan dari utang silam, ular tangga, puisi alam ini ya. Jadi yang pertama, siswa dapat maju secara kelompok ya. Ini nanti maju satu-satu urut dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tiap kelompok memilih satu orang untuk menjadi pemain dan mewakili kelompoknya. Nah, yang ketiga, masing-masing pemain menentukan siapa yang akan bermain atau berjalan lebih dahulu. Tadi ya urut ya, sudah dijadikan satu, berarti yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti urut ya. Nah, selanjutnya untuk memulai permainan, mulailah lempar terlebih dahulu. Lempar dadu terlebih dahulu ya. Siswa yang ditunjuk itu yang menjadi pionnya dan berjalan di atas ular tangga. Jadi kamu melempar ular tangga, langsung kamu bermain ya. Terus berjalanlah sesuai angka yang muncul pada dadu setelah dilemparnya. Misalnya jika mendapatkan angka 5, maka kamu harus bergerak 5 langkah sesuai alur. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi kalau dadunya menunjukkan angka 5, kamu harus berjalan 5 langkah ya. Selanjutnya, jika kamu berhenti pada lambang tangga, kamu bisa naik ke garis petak yang lebih tinggi. Jadi yang ada lambang tangganya kamu harus naik. Nah, jika berhenti pada petak yang bergambar ular, maka harus turun. Jadi yang ada ularnya ini kamu harus turun. Selanjutnya, kamu harus menjawab pertanyaan atau perintah yang tertera pada tiap-tiap kotak. Jadi setiap ada ular itu kamu harus turun dan menjawab pertanyaan yang ada di petak itu ya. Selanjutnya, untuk pemain yang berhasil mencapai kotak finish yang tadi ini ya, ada pialanya, lambang piala, maka yang menjadi pemenangnya. Sudah jelas? Jelas. Siap bermain? Siap. Saatnya kita mulai bermain ya. Dimulai dari Amir. Silakan lempar terlebih dahulu. Amir mendapatkan 4. Silakan maju 4 langkah. Silakan dibaca dulu. Buatlah puisi bungaku. Buatlah puisi bungaku. Silakan dijawab. Bungaku.
Bunga yang cantik, bunga yang indah, Ya. bunga yang mewarnai kebunku. Bunga yang elok. Bunga yang elok untuk dilihat. Terima kasih. Nah, selanjutnya Adika, silakan melempar dedu terlebih dahulu. 2. Silakan berjalan 2 langkah. Nah, selanjutnya Kevin. Silakan di sini. 4. 2, 3, 4. Silakan maju samping dari Mas Amir. Baca terlebih dahulu. Buatlah puisi bungaku, silakan. Dijawab Mas Kevin. Puisi bungaku. Bungaku yang indah, Ya. yang menghiasi kebunku. Baunya sangat harum, Ya. Elok. elok, sangat elok untuk dilihat. Nah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Mbak Amira, silakan sini Mbak Amira. Lempar. Silakan Mbak Amira untuk melempar dedu terlebih dahulu. 1. Oke. Silakan melangkah 1. Selanjutnya Mas Brian, silakan ke sini. Melempar dedunya terlebih dahulu. Mendapatkan 6, silakan melangkah 5 langkah. 6 langkah. Bisa dibaca? Silakan menyanyi lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya. Ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, selanjutnya kembali lagi ke Amir ya. Soalnya tadi yang pertama melempar dedu, silakan. 5 langkah. Silakan. Unsur puisi, silakan. Tema, rasa, tema, rasa, nada, amanah. Ya, sudah dijawab. Silakan. Selanjutnya silakan Mas Adika melempar dedu tersebut. Oke, Ando. 1, silakan. Pengertian puisi. Puisi indah yang dirangkai secara makna. Nah, ya. Selanjutnya silakan Mas Kevin. 4. Melangkah 4 langkah lebih dahulu. Nah, 4. Silakan dibaca. Baca puisi. Sesuai yang tadi, baca puisi burung kutilang. Silakan. Pohon cemara, Ya. burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, Dengan tak jemu-jemu, mengangguk-ngangguk sambil berseru. ya. Untuk yang selanjutnya silakan Amir. 5 langkah. Nah, sudah ya. Selanjutnya Adika. 4. Oke, selanjutnya silakan Amir. 2 langkah. Silakan. Ya, selamat buat Amir. Amir sudah memenangkan ulang tangga utang silam pada hari ini. Tepuk tangan. Jadi, dapat disimpulkan hari ini membaca utang silam ulang tangga puisi alam dengan metode permainan sudah selesai ya. Silakan melanjutkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Materi hari ini sudah selesai, materi puisi dan menemukan kosakata yang susah tadi ya. Nah, silakan sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan kalian berkemas-kemas.
tadi contoh simulasi video pembelajaran Pakem Bahasa Indonesia materi puisi dan menemukan kosakata dalam puisi anak tersebut. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum